Oke, hai Andri sini. Baik, di video ini saya akan memberikan Anda seputar video training atau seputar ngiklan di Facebook. Nah, kemarin ada yang tanya, Mas, kenapa sih iklan kita boncos? Dan itu ditanyakan ke teman kita yang di member No Boncos ya. Nah, saat ini kita lagi diskusi ya bersama 1400 teman-teman di Neboncos ketika saya membuat video ini. Mungkin akan selalu bertambah ya ini ya, karena kebutuhan untuk ngiklan di Facebook Ad dan Instagram Ad itu ya dibutuhkan gitu ya untuk mendapatkan traffic yang tertarget. Oke, baik, yuk kita demo dan saya akan jelaskan kepada Anda kenapa sih iklan kita boncos ya. Baik, sebelum saya jelaskan kenapa iklan kita boncos ya, saya jelasin dulu tahapan ngiklan gitu ya. Nah, ini ya. Jadi bagi Anda yang masih pemula, klik aja di bawah ya. Nanti Anda akan mendapatkan panduan basicnya. Nah, kenapa sih iklan kita boncos ya? Jadi kalau tahapan iklan itu yang pertama adalah buat variasi iklan. Ini saya gedein dulu. Ya, buat variasi iklan. Kemudian ngiklan. Nah, ini fase testing. Buat variasi konten iklan itu gimana, Mas, maksudnya? Contoh ya, Anda bisa analisa market menggunakan gain dan pain. Nah, ya, apa keinginan customer dan apa yang dihindarinya. Nah, Anda bisa bikin 3 sampai 5 kontennya ya. Misalnya Anda jualan skincare, misalnya mentarget anak-anak mahasiswa gitu ya, cewek-cewek mahasiswa. Misalnya pertama kita target misalnya jerawat batu gitu, satu. Yang kedua, tidak percaya diri ya saat kuliah. Yang ketiga, misalnya dihindari teman-temannya ya, dihindari dibully kayak gitu ya. Jadi ada 3. Yang pertama jerawat batu misalnya, yang kedua enggak percaya diri, yang ketiga dibully sama temannya. Nah, kita iklankan tuh tiga tadi ya, 3 materi iklan tadi ya. Kita target cewek mahasiswa umur sekitar 21 sampai 27 ya, 25 gitu ya. Kemudian tinggal di mana ya, kemudian belum menikah, behaviornya apa dan sebagainya. Nah, kemudian Anda baca iklan nih. Nah di sinilah fase dimana banyak pemula yang langsung menyimpulkan boncos, teman-teman. Nah, di sini. Kenapa? Karena boncos itu ya, misalnya sudah ngiklan, sudah berapa biaya iklan? 50.000. Gimana hasilnya? Boncos, Mas. Oke. Apa boncosnya? Gak tahu, Mas. Pokoknya saya ngiklan 50.000 tapi boncos, Mas. Nah, ini pentingnya teman-teman baca iklan. Jadi kalau kita bisa baca iklan, maka kita bisa ke selanjutnya, bikin rule, bikin aturan. Jadi kita kasih tahu Facebook, jaga iklan ini ya, jangan sampai cost per leadnya atau biaya per prospeknya atau biaya per yang masuk ke WA nggak lebih dari segini. Oke, kata Facebook. Nah, baru scale up, teman-teman ya. Scale up inilah yang mempercepat proses omset, teman-teman ya. Nah, jadi penting sekali ini harus dibaca gitu. Nah, yang banyak di luar sana itu banyak sampai sini aja nih ngiklan tapi nggak ngerti gimana baca iklannya. Oke, kita akan demo ya, kita akan demo. Nah, contoh seperti ini, teman-teman ya, contoh seperti ini. Saya punya iklan ya, ini iklan ya. Jadi funneling itu seperti ini, biar teman kebayang ya. Saya liatin contoh ya, ketika saya buka Facebook, ketika saya buka Facebook ya, lalu saya scroll gitu ya. Nah, scroll gitu ya. Scroll lagi, tiba-tiba ada iklan nih. Oh, gitu ya. Ya, misalnya jadi iklan dilihat gitu ya, dilihat, kemudian diklik, klik loading, masuk ke landing page, klik tombol. Kebayang ya? Jadi iklan dilihat, iklan diklik, masuk ke landing page, klik tombol, masuk ke CS ya. Oke, biar teman-teman bayang, saya tulis aja ya, Nah, saya tulis ya. Nah, jadi tahapan iklan ini ya, funneling ya, namanya funneling atau perjalanan customer. Nah, ya. Yang pertama adalah lihat iklan. Jadi iklan kita tuh dilihat tuh. Ya, kemudian klik iklan, masuk ke LP kalau Anda pakai landing page ya. Kalau enggak, masuk ke WA artinya ya, atau masuk ke tempat lain ya, direct lain. Masuk ke LP, kemudian klik tombol ya, tombol order atau tombol beli gitu ya. Ya, tombol order ya.
Nah, ini kemudian masuk ke halaman pembelian, ya, kemudian masuk ke WA-CS ya, atau data CS ya, WhatsApp CS. Nah, WhatsApp CS ya, WhatsApp CS ya, CS ya, kemudian closing. Nah, itu teman-teman. Nah, ya, nah, iklan Facebook itu ada di sini teman-teman. Nah, di sini nih, sampai di sini. Nah, ketika sudah masuk ke WA sama CS ya, WA CS dan closing, itu adalah teknik closingnya nih. Jadi kalau udah masuk ke CS, teknik closing. Kenapa Mas? Ya karena kan ketika orang beli gitu ya, masuk ke WA, itu kan belum tentu transfer kan. Nah, ini tugasnya CS nih, gitu ya. Nah, saya akan bahas lebih dalam dari ini ya teman-teman ya. Nah, kita lihat, jadi kalau sudah ngiklan, maka munculkan menu-menu yang kita butuhkan. Lihat iklan, klik iklan, masuk ke landing page, klik tombol order pembelian. Oke, yuk kita demo ya. Nah, yang dimunculkan adalah jangkauan sama impresi. Jangkauan berapa iklan dijangkau, impresi berapa yang dilihat. Oke. Kemudian CTR, perbandingan antara klik dengan impresi. Saya tunjukkan nanti ya. Jadi iklan diklik, masuk ke landing page, oke, masuk ke keranjang yang ini ya. Jadi klik iklan diklik, ya iklan diklik, masuk ke LP, klik tombol order, masuk keranjang ya. Nah, kemudian beli. Nah, ini. Jadi kita dapat 24 orang nih yang beli ya. Nah, baru di follow up sama CS ya. Oke, yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama yang Anda harus lakukan, yang harus baca adalah CTR-nya. Apa Mas CTR? CTR adalah perbandingan antara klik dibagi tautan. Klik dibagi impresi, sorry ya. Klik dibagi impresi. Berapa orang yang klik dan berapa orang impresi? CTR ya. Jadi yang Anda harus baca yang pertama adalah CTR link ya, CTR link. Nah, jadi klik ya, klik iklan ya, klik iklan ya. 3 bagi impresi kali 100%. Nah, artinya apa? Semakin besar klik, maka semakin besar CTR-nya. Ya, misalnya impresinya 1000. Katakanlah ya. Klik iklan ada 10. Berarti 10 dibagi 1000 dikali 100% berarti berapa? 1%. Bayangkan kalau ini 20, berarti 20 bagi 1000 kali 100%, 2%. Artinya kalau semakin besar klik, maka semakin besar CTR-nya. Ya gitu ya. Nah, pertanyaan adalah, apa manfaatnya kalau kliknya banyak? Manfaat banyak klik adalah akan banyak sekali tayang landas yang masuk ke landing page, itu banyak tuh. Ya, dengan biaya iklan sama. Nah, bagaimana cara saya bisa tahu atau apa yang mempengaruhi klik tautan? Yang mempengaruhi klik tautan adalah konten, teman-teman. Jadi yang mempengaruhi klik iklan tadi, ya klik iklan adalah konten iklan. Nah, tadi ya, teman-teman, ketika kita fase testing 3 konten tadi ya, yang pertama jerawat batu, yang kedua nggak percaya diri, yang ketiga adalah dibully sama temannya. Ternyata kita lihat dari 3 iklan itu, ternyata nomor 2 yang CTR-nya paling tinggi. Yang tadinya misalnya jerawat batu itu 1% hanya ya. Kemudian nggak percaya diri, ya percaya diri, oke, diri ya, itu adalah ternyata 3%. Nah, yang terakhir ada dibully sama temennya misal, ternyata hanya 0, sekian gitu, 0,2% gitu. Nah, artinya dari sini kita bisa lihat, oh konten inilah yang menjadi winning. Oh, jadi kita udah dapat nih yang winning adalah ini ya. Jadi kita bisa tahu, oh ini yang winningnya. Oke. Kemudian setelah kita tahu iklan yang winning, maka yang ini bisa Anda matikan nih. Nih, jadi iklan ini matikan aja, matikan gitu ya. Jadi kita fokus yang gede. Kenapa Mas? Karena semakin besar klik kita, semakin tinggi CTR-nya, maka semakin besar yang masuk ke landing page. Nah, contoh Anda bisa lihat di sini. Ini 2,86% dari 54 ya, kita dapat 54 klik ya, semakin besar. Coba bayangkan ini sama ya, misalnya impresinya sama ya. Impresinya sama nih ya. Misalnya ini 7.000 itu 7.000. Kalau ini 2% ini lebih banyak nih. Banyak banget ya. Nah, jadi saya bisa tahu, oh berarti yang saya bisa tahu ini nih ya.
Apakah itu keputusan akhir? Belum teman-teman, belum ya. Oke. Jadi yang pertama yang Anda baca adalah CTR-nya. Semakin CTR besar, maka semakin besar pula banyak yang klik ya. Nah, kalau KPI saya itu adalah 1,5%. Jadi pastikan di atas 1,5% ya. Kalau aja KPI saya, key value indicator, ada marketer yang 2%, 3% ya. Kalau saya 1,5%. Selanjutnya, kemudian dari klik ke tayang landas, jadi klik ya masuk ke landing page ya, contoh ya. Nah, ini klik loading, hop masuk ke landing page ya. Nah, itu adalah 70% teman-teman. Kalau di bawah 70% berarti website Anda lemot ya. Oh, ternyata yang bikin saya boncos ini CTR-nya bagus Mas. Ini gede nih 2%. Tapi ternyata ini cuma 10%. Berapa coba yuk? Kita 54 misal ya. Katakanlah kecepatan website Anda cuma 10%. Nah, 54 oke. Dikali 10% ya berapa? 0,1 ya. 1% berapa? Oh, cuma 5 yang datang. Oh, inilah yang bikin saya boncos Mas, adalah kecepatan landing page-nya. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, setelah masuk ke landing page, barulah copywriting landing page-nya nih. Oh, dibaca nih. Oh, ini. Jadi dia sudah masuk ke sini, dia baca ya. Nah, contoh ya misalnya sejalan pempek ya kayak gini. No, contoh. Wah, ini baca. Wah, ini bagus nih, ya. Nah, ternyata nggak ada yang ngisi data ini nih, contoh. Maka kalau nggak ada ngisi data, berarti ada masalah di struktur landing page teman-teman. Nah, di sini nih masalahnya. Maka yang kita harus perbaiki adalah struktur landing page-nya. Nah, gitu ya. Landing page-nya. Nah, struktur landing page itu menggunakan rumus A8K. Nanti di kelas saja ya saya jelasin ya. A itu attention ya, attention, interest itu interest yang makan frekuensi, desire itu memunculkan hasrat, conviction itulah yakin, action itu adalah action. Action, attention itu headline, interest itu sama ke frekuensi, problem ya, desire itu fitur dan benefit, conviction itu social proof, testimoni dan sebagainya, dan action. Nah, action itu bisa menggunakan rumus decoy effect ya dan sebagainya ya. Nah, jadi struktur landing page juga penting. Oke. Nah, setelah struktur landing page ya, tambah keranjang kan belum ketika kayak gini ya. Ketika dia di sini, oke. Nah, dia ngisi nih ya. Dia atau ke sini ya, dia ngisi yang dia milih misalnya. Nah, selanjutnya dia ngisi ini kan. Nah, ditandai ya. Nah, dia ngisi ini kan. Nah, kalau dia berhenti, berarti ada masalah di sini. Ya, contoh lain Mas. Oh, misalnya keran air ya. Nah, ini contoh. Ya, ketika ada orang datang sini, oke, saya mau beli Oke, klik di sini, klik tombol. Nah, dia berhenti di sini nih. Nah, berarti ada masalah nih di sini. Nih. Jadi kita bisa tambahkan social proof atau countdown timer ya, membuat orang bertindak. Jadi dari order to konfirmasi ya, konfirmasi. Nah, itu harus di atas 2% ya. 2% ya. Nah, bagaimana cara saya bisa ini 5% ya. Kalau ini 2%. Oke. Nah, ini 2%. Ya. Bagaimana saya bisa lebih dari 50%? Caranya adalah Anda pakai strategi ya. Pertama adalah scarcity. Apa itu Mas scarcity? Keterbatasan jumlah, oke. Kemudian urgensi, kemudian keterbatasan waktu, oke. Yang terakhir adalah greedy, nah ya, atau serakah atau rakus ya. Nah, itu biasanya bonus teman-teman. Nah, jadi kalau membuat orang bertindak ya, 3 ini. Buatlah keterbatasan jumlah, keterbatasan waktu, sama serakah. Kalau kita nggak bikin terbatas, orang nanti aja teman-teman. Nah, itulah kenapa keberhasilan dari tambah keranjang ke pembelian adalah tindakan. Bagaimana cara membuat orang bertindak? Ada dengan urgensi, scarcity, urgensi, sama greedy. Nah, nanti ini berarti masalah di sini nih. Mungkin saya tambah timer ya, saya tambah stok tinggal berapa lagi ya, dan saya tulis kalau beli hari ini dapat ini. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, setelah itu barulah terakhir kita dapat
CPR-nya, cost per purchase atau harga pembelian. Nah, harga pembelian itu didapat dari ya jumlah yang dibelanjakan dibagi yang beli. Nah, ini belinya dari mana Mas? Dapat dari sini kan? Nah, ini keberhasilan yang tindakan tadi, maka muncullah ini. Nah, baru akhirnya kita menemukan CPR-nya. CPR itu cost per result ya, atau cost per purchase atau cost per lead ya. Nah, ini dapatnya dari mana? Jumlah belanjakan dibagi pembelian. Yuk kita bagi ya. Ini saya udah ini contoh ya, saya ambil yang di atas aja ya. Saya udah spend 175.000 ya, 175.957. Oke, dibagi nih 14 ya, bagi 14 sama dengan tuh 12.005 sekian. Nah, ini sama kan? Sama. Nah, pertanyaan adalah kalau ini semakin besar, apakah ini semakin murah? Yes, jawabannya iya. Jadi kalau ini makin besar ya, misalnya dari 175 ini ya, 175.957 ya, dibagi katakanlah ini saya dapat 30 nih. Oh, 30 ya. Oh, lebih murah ya, jadi 5.000. Dari mana Mas saya bisa gedein ini? Oh, dari sini dong. Ya, dari ini. Nah, naikin nih persen ini. Nah, dari mana saya bisa naikin ini? Gedein ini. Bagaimana saya bisa gedein ini? Oh, gedein ini nih. Dari mana saya bisa gedein persen ini? Gedein yang datang ke landing page. Bagaimana saya bisa gedekan landing page? Oh, banyakin yang ngeklik. Bagaimana saya bisa banyakin klik? Kerenkan CTR-nya. Nah, CTR dimulai dari materi iklan. Nah, jadi kalau bisa kita tahu baca iklan tersebut, maka kita tahu di mana sih bocornya. Oh, ternyata bocor saya itu di kontennya Mas, kurang kena di customer saya. Oh, dari mana kamu bisa tahu? Oh, CTR saya rendah Mas. Oke. Kenapa kamu boncos? Oh Mas, gara-gara pada hari-hari itu website saya lagi maintain Mas. Pantesan di sini kliknya banyak, ternyata yang di sini cuma 10%. Banyak klik tapi dikit banget yang masuk. Oh, ternyata boncosnya itu di kecepatan landing page-nya. Nah, selanjutnya dari mana kamu bisa tahu boncos? Oh, ini Mas, ternyata ketika sudah masuk landing page mereka tuh nggak gerak klik tombol. Kenapa bisa kayak gitu? Oh, ternyata saya nggak pakai rumus ini Mas, pakai scarcity, urgency, greedy. Nah, jadi kalau teman-teman sudah tahu baca iklannya, jadi Anda bisa lanjut ke fase selanjutnya tuh, bikin rule ya, bikin aturan ya. Nah, aturan. Nah, tapi dihitung dulu ya, hitung CPL-nya dulu ya, biar nanti teman-teman tahu apakah iklan Anda masuk nggak hitungannya. Hitung dulu CPL-nya. Nah, CPL ya, CPL dari produk ya, dan dari iklan gitu ya. Nah, ini contoh, ini coba ya saya CPL ya. Oke, saya buka dulu ntar. Nah, ini form ini saya pernah buat. Nah, ini ya contoh ya. Nah, ini jadi kita bisa tahu nih, misalnya produk kita profitnya 100.000 gitu ya. Nah, closing rate CS saya itu 10%. Nah, yang tadi ya teman-teman ya, jadi di sini kan ada fase CS-nya ya. Nah, 10% ya. Nah, berarti CPL produk saya ada 10.000. Nah, di CPL iklan saya di sini berapa tadi? Oh, 12.000 Mas. 12.000 ya. Oke, berarti 12.000 nih. Nih, berarti CPL saya di iklan saya 12.000. Maka katakanlah saat itu saya biaya iklannya 100.000, maka saya dapat prospek 8 nih. 100.000 bagi 12.000, 8. Yang beli dari 8, CS saya bisa cuma 10%, berarti cuma 1. Omset 80.000. Oh, saya boncos Mas. Nah, pertanyaan adalah, Mas kok kenapa saya boncos padahal iklannya bagus? Setelah diselidiki, oh ternyata CS saya nih melempem ya, follow up-nya kurang keren ya, dan sebagainya. Oke, kita kasih ilmu closing itu kayak gini, bikin skripnya kayak gini dan sebagainya. Setelah dia belajar, ternyata bisa closing 50%. Dari 10 yang WA, dari 10 yang WA bisa 5 closing. Kemudian 50% berapa? Oh, profit nih. Jadi closing rate saya 50% nih Mas. Jadi bisa profit. Oke, bisa nggak saya naikin profit saya? Bisa. Gimana? Ya turunin CPL. Tadi teman udah paham ya. CPL itu didapat dari
biaya iklan dibagi hasil. Nah, berarti kalau saya pengen turunkan CPL iklan, maka hasilnya saya harus gedein. Oh, ternyata hitungan saya tadi 5.000 Mas ya. Kenapa? Karena saya pakai scarcity urgency greedy. Ternyata 5.000 Mas ya. Nah, apa yang terjadi? Yes, profit ya. Dengan biaya iklan yang sama ya, Anda bisa profit maksimal. Oh, kemudian Anda naikin lagi closing rate-nya. Nanti saya kasih bonus ya, ada kayak gini-gini, kita cas. Oh, ternyata gede nih, gara-gara dikasih bonus dia bisa 70%. Apa yang terjadi? Oh, 1.300.000. Nah, kalau sudah kayak gini, Anda mulai scale up ya. Maka tahapan terakhirnya adalah scale up. Nah, scale up ya, tapi jangan lupa dibikin aturan ya, buat aturan baru. Ya, kasih tahu Facebook, tolong jaga iklan saya, jangan sampai CPL saya lebih dari 5.000. Nah, contoh ya, klik di sini aturan khusus ya. Nah, kita kasih tahu ya, Abi ya, matikan iklan saya, matikan iklan saya jika CPL-nya di atas 5.000 perak ya. Oke, nah ini ya. Nah, oh ini 70.000. Oke, saya biar ini 5.000 ya. Jadi kalau misalnya Facebook jangan matikan iklan saya kalau di atas 5.000 ya. Oke. Yang mana Mas? Kata Facebook, semua set iklan aktif ya. Oke, siap. Apa tindakannya Mas? Matikan. Oke. Biaya perhasilnya berapa Mas? 5.000. Jadi kalau iklan saya di atas 5.000 maka mati otomatis ya. Jadi kalau nanti di sini ya teman-teman ya, harga pembelian di atas 5.000 maka dia mati otomatis. Nah, contoh kayak gini. Wah, ini udah otomatis mati nih kalau saya buat klik buat ini ya. Nah, maka kalau seperti itu iklan Anda tidak akan boncos ya, dan ya penghasilan Anda ya bisa seperti ini. Nih teman-teman ya, sedangkan Anda bisa dapat miliaran rupiah dari Facebook ya. Oke, semoga membantu, semoga bermanfaat ya. Kalau butuh bantuan komen aja di bawah. Kalau Anda ingin mendapatkan video lengkapnya, klik aja di link description ya. Kita akan senang-senang di kelas dan di Zoom ya. Saya akan sharingkan pengalaman pribadi iklan bertahun-tahun ya, dan menghasilkan uang banyak dari Facebook dan Instagram. Sampai jumpa di video selanjutnya dan sukses untuk kita semua. Semangat.